Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa memperingati dan turut hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, dengan kerendahan hati dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Chandra. Padanya kami persilahkan. وجعلنا
Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Pak Suki yang akan memberikan ceramahnya yang mudah-mudahan akan diberkati kita. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus RW 07 juga yang saya hormati Ketua RT 1 dan RT 05 khususnya yang ada di RW 07 Kayuwana, serta yang saya hormati ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, serta tak lupa adik-adik remaja yang laki yang alhamdulillah menjadi panitia dalam berita peringatan Idul Fitri, sekaligus juga menyambut bulan suci Ramadan. Untuk kali ini saya hanya memberikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah untuk tahun 1443 Hijriah kita di Masjid Al-Muttaqin ini akan melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi di dalam pelaksanaan juga kita maupun Masjid Al-Muttaqin ini jamaah Masjid Al-Muttaqin ini tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih nantinya. Jadi kita tetap memakai masker ya. Karena Kota Cirebon masih masuk di level 3 kaitannya juga dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian perlu kita informasikan bahwa kas TKM Masjid Al-Muttaqin ini alhamdulillah sudah lebih dari 80 juta rupiah. Kenapa sampai 80 juta lebih ini belum kita pakai? Karena kita dari DKM sudah merencanakan kegiatan yang lebih besar lagi. Yang pertama, kita akan merehab halaman masjid ini dijadikan 2 tingkat ya. Jadi ada lantai 2-nya nanti. Kita kas 80 juta ini, jadi kas 80 juta ini kalau itu masih kurang banyak. Kita berkisar antara lebih dari 200 juta. Makanya kita minta ke Ibu Endah ya, Ibu Endah untuk aspirasinya untuk tahun ini mudah-mudahan tidak ada pusing lagi ya, untuk penambahan dan di halaman Masjid Al-Muttaqin ini, sehingga nilainya lebih dari 200 juta. Mudah-mudahan tahun ini tidak dicoret lagi ya. Mudah-mudahan. Makanya pada kali Bapak Ibu menanyakan kas DKM ini buat apa sih? Sudah 80 juta kok nggak dipakai-pakai. Nah, kita punya rencana yang lebih besar. Karena permohonan kita jamaah di Masjid Al-Muttaqin ini yang harus ke atas, karena kalau di bawah ini terbatas gitu ya.
Gitu. Kemudian juga alhamdulillah musola kita juga lagi di rehab, gitu ya, di rehab. Mudah-mudahan nanti dilanjut setelah sholat ataupun setelah hari raya Idul Adha nanti akan dilanjutkan. Ini terima kasih baik di Masjid Al-Mutakin maupun di Musola Al-Mufahimin ini, masyarakat kita alhamdulillah masih peduli, banyak warga kita yang masih menyumbang kalau ada kegiatan pembangunan. Karena sumbangan Bapak Ibu semuanya ini ya bukan untuk sekarang, tapi balasannya dari Yang Maha Kuasa, pasti ada balasannya yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir, saya dan pengurus DKM Al-Mutakin selama melaksanakan kegiatan 1 tahun, kita tidak terasa ya, 1 tahun akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu selama 1 tahun ini barangkali banyak hal-hal kekurangan, kesalahan atau kehilapan dalam rangka melaksanakan tugas ini. Saya mohon maaf atas nama ketua maupun pengurus DKM Al-Mutakin ini. Itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Mutakin Kaiwalang, Ibu Erinda Arinsyana Sakti SH. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri ya, Bapak Ustaz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al Ustaz Bapak Dr. Andes Maksudi, mohon maaf ini Pak Ustadz, ikremu bikin spanduk terlupakan, titelnya belum dicantumkan. Mohon maaf Pak, saya sendiri mohon maaf tidak dicek lagi ya. Kemudian yang kami hormati, ini alhamdulillah Pak Ustadz datang ke Masjid Al-Mutakin ini beserta keluarga, ibu dan putrinya ya. Kemudian yang kami hormati Ketua DKM beserta pengurus, Ketua RW beserta pengurus, dan yang kami hormati ini wabil khusus nih panitianya Ikremu Ikatan Remaja Masjid Al-Mutakin, dan kemudian yang kami hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, adik-adik yang soleh dan soleha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas ridho, karunia serta rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, Masjid Al-Mutakin, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan langkah ibu, bapak, adik-adik semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat, bahagia selalu, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah cepat angkat wabah musibah yang ada di muka bumi ini. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan
Insya Allah kelak di yaumil kiamah nanti kita semuanya bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Bapak Dr. Andes Maksudi. Namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Tadi Pak Ketua DKM sudah menyampaikan. Yang pertama, alhamdulillah, mohon maaf bukan saya takabur, kebetulan saya sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat yang ada di Kaliwalang nih, saya sebagaimana cita-cita saya ingin supaya Kaliwalang ini ada perkembangan, ada perubahan, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah ada peningkatan secara yang pernah Ibu dan Bapak mungkin kemarin lihat. Alhamdulillah di Kaliwalang mendapat bantuan roti lahu yang diberikan 6 rumah. Namun alhamdulillah karena kita tidak memberikan uangnya tetapi barangnya, materialnya, sehingga kita bisa 8 rumah. Itu bukan istilahnya dari pribadi saya, tapi saya berjuang untuk masyarakat Kaliwalang. Dari kota Cirebon tidak bisa, sehingga kami punya orang yang di atas, yaitu anggota DPR RI Pak Herman Hoeron, kebetulan sama dari Partai Demokrat sejalur ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah ketika peresmian musola, peresmian roti lahu, secara tidak langsung kita merayu ya Pak PI ya, kita merayu peletakan batu pertama. Alhamdulillah langsung direspon oleh beliau, sehingga pada malam ini saya diamanatin oleh Bapak Herman Hoeron memberikan bantuan secara simbolis untuk renovasi musola An-Rohim, langsung nilainya sejumlah 50 juta. Uangnya melalui Yayasan Al-Mutakin. Insya Allah nanti kita disepakati dengan bendahara akan diambil dan diserahkan ke ketua panitia yang dalam hal ini Pak PI. Pada kesempatan ini nanti kita diserahkan secara simbolis ya. Kemudian yang kedua, saya juga diamanatin oleh yang mewakafkan masjid sampai tanah gedung semuanya ini dari Bapak Haji Alifin. Saya diamanatin karena beliau menanyakan, Bu Endah, ada guru ngaji yang remaja enggak? Dan saya langsung jawab, ada Pak, jumlahnya 6 orang. Sehingga beliau langsung transfer ke saya untuk disampaikan kepada kakak-kakak, meskipun usianya remaja, beliau adalah ustaz, guru ngaji. Alhamdulillah di sini ada 6 orang, di antaranya Kak Rosadi, Kak Gusti, Kak Bisri, kemudian Kak Rama, siapa lagi? Alhamdulillah ada Ustadzah Kak Andini, ya putrinya Ibu Ida. Alhamdulillah ini semua dari pondok pesantren, sehingga ilmunya diamalkan lagi di Masjid Al-Mutakin. Beliau asli orang Kaliwalang. Dan satu lagi tadi baru 5 ya yang disebutkan. Alhamdulillah kita ada satu ustadz bahkan sering membantu di Masjid Al-Mutakin mengimami jamaahnya, yaitu Ustadz Mulia ya. Maaf kalau saya salah menyebutkan ya Ustadz ya. Nah, berarti ada 6 yang rutin memberikan ilmu, mengajarkan kepada putra putri ibu atau cucu ibu bapak yang ada di Masjid Al-Mutakin. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir sehingga menyampaikan amanatnya melalui saya.
bahkan beli anak tersebut sudah hafal juz berapa ya lupa Bu Turia, juz berapa? Kak Putra anak. Ya, alhamdulillah beliau memberikan amanat. Kak Putra kebetulan ditanya akan sekolah SMP di SMP IT di apa ini? Al-Quran Kaliwalang. Nah, beliau menyampaikan, udah Bu Endah, nanti ketika daftar saya yang nanggung. Jadi alhamdulillah Kak Putra daftar di SMP Al-Quran Kaliwalang sudah ada dari Pak Haji Arifin, itu amanatnya. Oleh karena itu mohon maaf saya menyampaikan sambutan ini, menyampaikan sekaligus amanat dari Bapak Herman Heron, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat untuk Mushola An-Rohim, dan menyampaikan amanat dari Bapak Haji Arifin untuk guru ngaji dan anak yang rajin di Masjid Al-Mutakin. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Masjid Al-Mutakin menunggu jamaah dan menunggu anak-anak sehingga tercetak anak-anak yang berakhlakul karimah dan hafal insya Allah lidahnya, fasih membacakan ayat suci Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf pasti ada kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis bantuan renovasi Mushola An-Rohim. Aspirasi Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairot MSI yang akan diwakilkan oleh Ibu Erinda Ali Nasakati SH dan yang akan diberikan kepada Bapak Syafi'i Rosadi SH. Padanya kami persilakan. Mohon maaf, ini aspirasi dari Bapak Insinyur Dr. Insinyur Herman Khairot MSI melalui CSR-nya PT Wika yang ada di Jakarta. Acara selanjutnya yaitu penyerahan bantuan stimulan untuk guru ngaji dari Bapak Haji Arifin Sunario yang akan diwakilkan oleh Ketua DKM Al-Mutakin Bapak Subrata SOSMM dan yang akan diberikan kepada Ustadz Rosadi, Ustadz Isri, Ustadz Gusti, Ustadz Rama, Ustazah Ardini, dan Ustadz Mulya. Kepadanya kami persilahkan. Didampingi oleh Bapak Ustadz Maksudi. Ya. Kamunya nggak berdiri.
Gini katen cah. Ini nggak bisa diiniin kan? Di ini. Tiangnya katen coba. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Andes Masuri. Padanya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlah. Sepi Allah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Wa qala an-nabiyyu aidan, man fariha bi dukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'ala niran. Sadaqallahu wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil hadratil muhtaramin, para alim ulama,
para kiai, sesepuh, ustadz, ustadzah, datang masyarakat RW 07 Kayuwalan, Kelurahan Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Muttaqin serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Kayuwalan beserta jajarannya, juga wakil khusus Ibu Endah yang saya hormati, juga ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaji, anak-anak, semuanya yang sholih dan sholehah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, seyogianya mari kita memanjatkan puji serta syukur datang Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi nikmat datang kula sampeyan sedoyo, dari mulai nikmat sehat walafiat jasmani maupun rohani, mampu melampah berjalan dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia, menuju Masjid Al-Muttaqin. Dalam rangka ini ada dua pembahasan pada malam ini. Yang pertama, di sini disebutkan peringatan Maulidur Rasul Isra wal Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj ini jatuhnya pada tanggal 27 Rajab. Kemudian insya Allah malam ini malam ke-24 bulan Sya'ban. Ini dalu Ahad. Insya Allah dalu Ahad minggu depan, ibu-ibu, bapak-bapak sampun memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perlu ibu-ibu paham ilmu tentang puasa, sehingga nanti dalam melaksanakan ibadah puasa tidak ragu, tidak mangmang, kemudian mendapatkan kesuksesan di dalam ibadah itu. Amin. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tidak lupa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyanjungkan kepada Nabiyana wa Habibana, Nabi besar kita, Nabi besar kula sampean kabeh, inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun bakta agama kang kula anut. Agama pun apa? Agama Islam. Sebab jare Gusti Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man lan sapane wong, bakal sapane wong ku ya sapa bae, nggih napa mboten? Beli wong Kayuwalang, beli wong Kelurahan Karya Mulia, beli wong Kecamatan Kesambi, beli wong Kota Cirebon, beli wong Indramayu, sapa bae. Sapa bae apa? Waman yabtaghi ghairal islami dina. Sapane wong kang gulati agama. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, ghairal islami dina. Awas. Oke. Kula ngajar dan kenceng, supaya pada melek.
Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama sejene agama paham Bu ya? Paham boten? Kan teng Indonesia kan agama kan disiji beli. Kita anak agama anak agama Kristen dibagi loro. Anak Katolik, anak Protestan, Buddha. Ku anak maning dewek. Islam, Kristen, Bud, Konghut, bahkan masih banyak. Nah ini. Kula ngomong di jamaah kula kiambang. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka amalannya ditolak. Amalan orang tadi ditolak oleh Allah. Bahkan tegas Allah menyampaikan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Berarti kula kang agama Islam rugi mboten? Rugi mboten? Rugi mboten? Wong Islam rugi mboten? Mboten, alhamdulillah. Sebab amalannya kata Allah tidak akan diterima kecuali amalan kula tiang yang beragama apalagi kita lewat bulan Rajab sampun mungkin apa mboten niki jare Kanjeng Nabi amalan di bulan Rajab Bu Pak, satu kebaikan akan dibalas dengan 70 pahala. Bulan Rajab kenapa? Sebab kata Nabi, inna rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Gusti wa sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu jare Kanjeng Nabi bulanku, wa ramadhana syahru ummati, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umat isun, bulane kula sampean kabeh. Di bulan Rajab satu kebaikan akan dibalas dengan 70 pahala. Satu. Kalau berbuat baik di bulan Sya'ban, nah ini sudah bulan Sya'ban, malah tanggal 24 ya Pak ya? Atau 23 bisa itu. Ini kemungkinan kalau hari ini tanggal 23 boleh jadi nanti puasanya di hari Ahad. Sebab kalau mengacu kepada nisfu Sya'ban yang kemarin itu malam Jumat itu kalau yang sekarang tertulis di sini Sya'bannya tanggal 23 itu berarti nanti hitungannya, tapi kalau sekarang malam ke-24 Sya'ban bisa jadi tarawih itu malam Sabtu, pagi Sabtu sudah puasa. Baka kula sampean sih blusa keder. Ndak usah pusing untuk menyambut satu Ramadan. Pripun tat deleng bae TV. Ada informasi. Nggih napa mboten? Wis lamun Menteri Agama menyampaikan jatuhnya satu Ramadan hari Sabtu, berarti bengi Sabtu sampun tara. Tapi bengi Sabtu ku sampean wis dugi ku beli apa-apa. Sebab bari nunggu informasi. Biasanya itu beli langsung tas maghrib langsung dumumnang, kok bakal tas sisa kah? Mulane kayak kula lamun wonten jadwal koten kah nggawa HP kon kok. Nanti dari rumah minta informasi kok. Sebab kula di masjid sih boten tinggal itu baru. Jadi gampang, Pak. Itu sandaran hukumnya ada di Al-Qur'an. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai wong kang beriman maring Gusti Allah, taata sira kabeh maring Gusti Allah satu. Lan taata maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loro.
Wa ati'ul apa? Wa ati'ur rasuli berarti kedua. Wa ulil amri minkum dan taat kepada pemerintah yang ada di kita ini. Jadi gampang. Makanya sering ketika ada ibu-ibu atau bapak-bapak nanya tentang itu, saya sampaikan seperti itu. Wis aja keder-keder. Kemudian ibu bapak yang kula hormati, ini tadi. Jadi agama yang akan menyelamatkan kita adalah agama di bulan Sya'ban satu kebaikan akan dibalas dengan 700 pahala. Yang satu, Allah ya Karim, satu kebaikan. Nah nanti di bulan Ramadan ini satu kebaikan akan dibalas dengan 1000 pahala. Allah ya Karim. Ini maka momentum nanti di bulan Ramadan adalah kesempatan buat kula untuk meningkatkan ibadah kula maring Gusti Allah. Diawali dari peringatan Isra Mi'raj. Nanti untuk Isra Mi'raj saya akan sampaikan sekilas informasi saja, tetapi yang lebih dominan akan persiapan pula menyambut bulan suci Ramadan. Sebab pula yakin dumateng para jamaah paham bahwa pertama kula mengimani Isra dan Mi'raj, nih pahami. Kula mengimani, meyakini Isra dan Mi'raj itu hukumnya wajib. Percaya ning kejadian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad hukumnya berarti lamun kula boten percaya ning Isra Mi'raj berarti kula golongan orang kafir. Nauzubillahi min. Memang kejadiannya ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj nih malamnya malam 27 Rajab. Nah, Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril Mikail untuk melakukan perjalanan malam namanya Isra. Nah ini ketika Kanjeng Nabi selesai melaksanakan Isra Mi'raj, paginya Kanjeng Nabi itu melamun. Malamnya diisrakan, esuke Kanjeng Nabi ngelamun. Kenapa melamun? Karena Kanjeng Nabi yakin ini akan terjadi keramaian di kota Mekah. Akan terjadi peristiwa kegoncangan tentang keimanan orang-orang yang ada di Mekah. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj itu di kota Mekah, pertama orang yang tadinya iman bisa jadi murtad. Keluar lagi, ini imannya yang lemah. Kenapa? Karena menggunakannya akal. Masa Isra Mi'raj perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu hanya setengah malam, sebagian malam. Sementara pada saat itu lamun melaku numpak kuda atau numpak onta butuh waktu 40 malam atau 40 hari. Ini kalau menggunakan akal. Kan Nabi Muhammad Isra menggunakan kendaraannya apa, Bu? Kendaraannya buruk. Buruk itu bahasa Arab diambil dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Kecepatan buruk itu kayak kilat. Terlalat. Itu. Makanya bisa ditempuh sebelum waktu subuh Nabi sudah berada di kota Mekah. Makanya paginya ternyata ketika sedang melamun datang itu pamannya yang namanya Abu Jahal. Ini punten Pak, aja baik diberikan lakop oleh gelar arane Abu Jahal. Ya Allah. Ku diambil dari bahasa Arab, Abu ku bapak, Jahal ku bodoh. Ya Allah.
Itu padahal paman sendiri itu. Dihampiri Kanjeng Nabi, Mad, esuk-esuk udah melamun tuh apa yang kamu lamunin? Lagi mikir apa? Yang namanya Rasul itu kan punya sifat wajib bagi Rasul. Ada yang namanya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu wajib disampaikan. Jadi langka singarane rahasia ning Kanjeng Nabi ketika ada wahyu dari Allah pasti disampaikan dengan sepenuhnya, tidak ada ditambahi ataupun dikurangi. Itu namanya tabligh, disampaikan atau menyampaikan. Jare Kanjeng Nabi, paman wau dalu kula nembe mawon Isra. Artinya Isra ku perjalanan. Jare Abu Jahal, kemana Muhammad? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram sampai masjidil aqsa yang ada di Palestina. Itu Abu Jahal, bapak ibu, gemuyu ngakak. Gemuyu ku dudu gemuyu seneng, ngece. Mad sira tambahi dan bae tamat. Beli mungkin bisa ditempuh bukan 2 hari 3 hari, hanya sebagian malam saja tidak mungkin. Sampai ditantang oleh Abu Jahal, Mad, sira wani beli cerita ning umatmu kalau kamu tadi malam diisrakan. Sekali lagi yang namanya Rasulullah wajib disampaikan. Lamun jare bocah zaman kian sih siapa takut. Nah, ini. Akhirnya dikumpulkan, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ayyin. Jadi di situ ada kelompok namanya Bani Ka'ab, dikumpulkan oleh Abu Jahal. Yang Bani Ka'ab bin Lu'ayyin ku batur Abu Jahal kabeh, wong kafir semua. Sok mat cerita. Ya disampaikan, oh bapak-bapak, saya tadi malam diisrakan. Dari wong Bani Ka'ab bin Lu'ayyin, menti mat minal masjidil haram, beli ngandel. Kan jawabnya beli ngandel. Bahkan ada orang yang sengaja nyari Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ketemu, kesempatan, itu ada Abu Bakar. Abu Bakar punten. Ada apa? Ini ada info terbaru. Info aktual. Apa tuh? Batureira kang ngarane Muhammad ngubengi di Isra 6. Jare Abu Bakar mendi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus sira ngomong mangkono jare siapa? Ya jare Baturira, jare Muhammad. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau yang bicaranya adalah Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, lamun kang ngomongnya Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan baru seperti itu, lebih dari itu saya yakin dan percaya itu terjadi. Pikirnya wong kafir sih kira-kira bisa memisahkan antara Abu Bakar dengan Kanjeng, malah tambah kuat imannya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kenapa? Karena diterimanya dengan iman, dengan keyakinan. Maka ayatnya itu kan jelas tuh di Al-Isra ayat pertama tuh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya salawatan kering. Salatullah ala yasin habi
Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya yang namanya Muhammad Rasulullah pada waktu bengi, minal masjidil haram, saking masjidil haram. Masjidil haram kutang pundi? Teng kota ilal masjidil aqsa, sampai tu Mekah datang masjidil aqsa. Nah, ini Al-Isra ayat 1 ini Ibu turun. Ini merupakan jawaban ketika orang kafir bertanya tentang peristiwa Isra. Nabi Muhammad sampaikan untuk menguatkan perjalanan Isra ini, dikuatkan oleh dalil nakli yang namanya Al-Quran, surat Al-Isra. Nah, bahkan lebih ngeri lagi, ada orang kafir kang teka maring Kanjeng Nabi, padahal Nabi seorang Rasulullah. Muhammad, ini kata orang kafir, coba kamu berdiri. Kanjeng Nabi nurut, Pak, ngadeg. Sawise ngadeg, angkat kakimu satu. Nurut, kaki tengen diangkat. Kayak kula lagi SD toli disetrap ning guru kan. Ngono. Angkat kakimu satu Muhammad, diangkat, Pak. Terus jare wong kafir, angkat kaki kirimu satu lagi. Jare Kanjeng, lamun diangkat ya kula tiba. Apa kata orang kafir? Naik satu jengkal dari tanah saja kamu tidak mampu, apalagi Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke langit. Sebab Kanjeng Nabi cerita bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi menyampaikan, kita kang ning Masjidil Aqsa itu persiapan Mi'raj. Naik ke Kanjeng Nabi Muhammad numpak buruk. Buruk, awas, buruk kudu ibu-ibu nganggo rok dudu. Bakal ibu-ibu nganggo rok arane dudu buruk. Burak namanya. Iya. Ini buruk, kendaraan yang kecepatannya luar biasa, ya. Itu maaf, ini perjalanan Isra. Kalau Mi'rajnya maaf, bukan pakai buruk, tapi naik malaikat Jibril. Sebab Jibril itu ibu, bapak, punya sayap. Itu sayapnya malaikat Jibril jumlahnya 600 sayap. Sebelah kanan 300, sebelah kiri 300. Tuh, malaikat Jibril. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika malaikat Jibril diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling gagah, paling bagus di malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril tanya sama Allah, ya Allah, adakah malaikat yang gagah selain daripada aku? Kata Jibril. Kata Allah, tidak ada, kecuali engkau ya Jibril. Syukurane malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat. Saking senengnya dipuji ning Gusti Allah bahwa malaikat kang paling gagah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Salat 2 rakaat. Yang 1 rakaat itu selama 20.000 tahun. Kang sarakaat. Berapa tahun? 20.000 tahun. Ukuran dunia. Berarti kalau sholatnya 2 rakaat berapa tahun? 40.000. Barang kula sembayang subuh 2 menit pragat wis ana wiridane 2 menit selengkap. Bahkan mungkin sudah minta kepada Allah, ya Allah. Tapi selesai sholat, kata Allah nih dengarkan ibu-ibu. Ini hebatnya kula dadi umat Kanjeng Nabi. Padahal Allah baru menciptakan malaikat Jibril, tapi Allah sudah menyampaikan kepada Jibril. Jibril, kata Allah. Ini saya baca dalam salah satu kitab.
ibadahmu Masya Allah, syukuran kamu kepada aku sembahyang 2 rakaat Masya Allah, bisa dibayangkan 40.000 tahun Masya Allah. Tapi aku lebih suka nanti akan ada seorang Rasul yang namanya Muhammad Rasulullah, Muhammad ibnu Abdillah, dan punya umat. Nah, kita ini sudah disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dan punya umat. Umatnya ini ketika ibadah, ketika sholat kepada aku, kata Allah, ya Allah, sembayangi beli khusyuk, sembayangi buru-buru, tapi sembayangi umat Kanjeng Nabi Muhammad lebih aku sukai ketimbang ibadahmu Jibril. Wow. Dari Jibril, kenapa ya Allah bisa demikian? Karena sirasi sembayang 2 rakaat itu tidak diperintah oleh aku, sedangkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, sholat subuh itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat subuh kula walaupun singkat, cepat, padat, kilat, masih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tapi kula beli ngongkon sampean sembahyang kilat cepet ya Bu ya. Tetep kudu tenang. Kudu tenang. Cara khusyuk model kula. Kula tiang awam kang dimaksud sembahyang khusyuk minimal ketika kula takbiratul ihram. Dari mulai takbiratul ihram, pamanya salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan, umpamanya makmuman ya Bu ya, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Yang dimaksud khusyuk dari mulai niat sholat kari usolliku sebenarnya kumpul lafad niat sembahyang, tapi asli niatnya ketika takbiratul ihram Allah hatinya ya. Ucapan Allah niat ning sajerone ati, sebab niat di dalam hati itu rukun. Awas. Baka usolli itu hanya mengingatkan saja, durung. Tadi lamun sampean usolli fardhol maghrib, cung aja ribut beli apa-apa. Durung sembayang durung. Tapi lamun sampean Allahu Akbar, berisik, batal sholatnya. Kenapa? Sudah kalimat Allahu Akbar, sudah mulai sholat. Niat berbarengan ketika angkat tangan Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini sunnah, Allahu Akbarnya wajib. Makanya ketika ibu takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, kang paling istimewa sekurang-kurangnya kedengaran telinga sendiri Pak. Aja minimal krungu Allahu Akbar, krungu ning kuping dhewe. Kecuali imam radan kenceng dikit. Kenapa? Untuk mengingatkan, oh imam sudah mulai takbir. Cuman kang bagus maning. Jadi ketika imam melihat makmum, kadang-kadang imam kan sebelum sholat melihat makmum nih, memang harus bahasa tuh sawu sufufakum, lurus rapat. Nah ketika lurus rapat ini, ibu bapak boleh niat dulu di situ. Apa niatnya? Tergantung sholatnya, ya Bu ya. Jadi lamun imam wis Allahu Akbar sampean guri bareng kabeh Allahu Akbar. Bari kang umum kadang-kala imam wis Allahu Akbar. Sholli, enggak sholli. Apa men ana maning kang lebih parah lagi. Kenapa? Imam waladul Allah. Padahal datangnya awal. Jadi yang tepat ketika imam ucap Allahu Akbar, makmum di belakang bareng-bareng Allahu Akbar. Jadi tadi rukun, ketika baca Allahu Akbar rukun. Berdiri juga rukun. Awas, berdiri jangan main-main dengan berdiri ketika sholat Bu. Nah umpamanya kayak kula nih berdiri tegak kan begini nih, punten. Ketika berdiri ini rukun. Dalam ilmu fikih ketika berdiri buka sedikit kakinya.
Jangan rapat-rapat seperti, nah ini buka. Punten ibu-ibu, buka aja kamban. Buka sedikit. Ya Bu ya. Nah ini kita berdiri kan begini nih, tegak nih. Cuma main-main umpama sambil begini aja. Ini tidak sah berdirinya. Nyantai begini, tegak. Jangan Allahu Akbar. Kalau memang aslinya ya tidak masalah. Tapi kalau kita mampunya berdiri tegak, berdiri tegak. Allahu Akbar. Aja Allahu Akbar. Jadi berdiri rukun. Baca Allahu Akbar rukun. Ya Bu ya. Jadi niat tadi yang pertama ketika angkat tangan ini mengangkat tangan sunnah Bu. Ada yang kalimatnya berbarengan Allahu Akbar, ada. Ya Bu ya. Ada yang ketika mengangkat tangan itu Allahu Akbar umpamanya, ini baru. Ada lagi tangannya Allahu Akbar begini ada. Ada yang Allahu Akbar, nggak apa-apa boleh. Jangan, itu ada dalilnya itu loh. Nah ini punten, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Tuh, ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Satu, pergelangan. Yang kedua, itu ketika sedekap di atas wudel. Wudel. Atau pusar, jangan. Oh, ada lagi memang ada yang Allahu Akbar juga ada sih, yang kayak begini nih. Ada. Ya nggak apa-apa, boleh. Karena sedekap juga termasuk sunnah, ya Bu ya. Oh, iya. Atau ketika sedekap boleh ini begini Bu. Jangan terlalu lurus, agak miring sedikit. Nah, sebelah kiri, sebelah sini. Untuk menutupi karena biasanya ada hati yang kurang bagus. Yang selalu membuat was-was. Tenangkan. Cuman punten aja terlalu. Jangan terlalu. Sedikit saja. Pergeser sedikit. Itu. Ini. Itu sholat. Kemudian ketika ruku. Nah ini kan ruku itu kan dengan tumak nina, ruku itu hukumnya rukun, artinya ruku itu harus Allahu Akbar kan gitu. Pandangan ke sejadah, tangan kanan pegang lutut kanan, tangan kiri pegang lutut kiri. Nih itu. Saya mencari di buku yang saya baca belum ketemu dalil yang mengatakan ketika ruku kakinya apa pegangannya ke betis, belum ketemu. Ada sebab Allah di sini tuh ada. Itu belum ketemu saya. Tapi kalau saya baca di apakah itu di Kifayatul Ahyar atau di Fikih Sunnah itu pegangnya lutut. Kemudian ketika ruku punggung lurus. Jadi bukan ruku itu umpamanya terlalu ke bawah. Gini juga jangan. Lihat sejadah. Itu ruku dengan tumak nina. Artinya tumak nina itu berhenti sejenak dengan tenang. Kan kita kan diajarkan ketika ruku bacanya tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali kan gitu. Setelah 3 kali lihat. Nah ruku ibu-ibu dengan bapak-bapak beda tangannya. Kalau bapak itu ngebuka. Kalau ibu rapat. Kenapa? Ya dikhawatirkan ketika sholat beli nganggo BH gerondal gerandul bikaruan. Tutup. Nah ya kalau laki-laki buka. Tuh ini perbedaannya. Nah kemudian i'tidal ini juga rukun dengan tumanina. Sami Allah. Makna i'tidal kembali dari ruku berdiri seperti semula. Umpamanya tadi ketika berdiri tegak begini, ya sampai tegak begitu. Jadi sami Allahu liman hamid. Itu yang dibaca apa? Sami Allahu liman. Terus Rabbana. Ya. Lengkapnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min.
Ustadz, kalau cukup Rabbana lakal hamdu boleh tidak? Boleh. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd cukup. Ustadz, kita sih diwaca kabeh istimewa. Nah, ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, tegak lagi. Tuh. Jangan tadinya tegak begini baru Sami Allah, sudah begini sudah siap-siap mau sujud nih. Ini tidak sah rukunya. I'tidalnya awas. Umpamanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Terus sujud. Jadi yang namanya i'tidal, bangun dari ruku kembali lagi berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Kemudian gerakan tangan, Ibu, hati-hati. Jangan sampai bergerak lebih dari 3 gerakan, itu akan membatalkan. Contoh umpamanya Pak Punten. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Tangannya limbihan be mengkonon kah? Itu batal lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, berhenti. Allah sujud, lihat. Kalau sujud Allahu Akbar, lihat dengkul dulu yang nyentuh. Allahu Akbar baru. Nah, ketika sujud itu anggota yang 7 harus nempel. 1, jidat. Jidat kira-kira setelah jidat ujung hidung nempel. Jidat dulu, set ujung. Kedua, telapak tangan. Aja sujud tangannya diwalik. Allah. Salah. Tangannya nempel, ya. Kemudian ketika tangan nempel, dengkul juga nempel, jangan. Yang terakhir 2 telapak kaki harus madal. Tidak boleh ngeracung umpamanya. Allahu Akbar, subhanallah. Ini nggak paham. Jadi harus neken tuh. Itu juga sama ketika sujud, punten Bu. Sujud perhatikan, ada posisi tangan nih, lihat. Itu jangan sampai sujud begini, Allahu Akbar. Ini salah ini. Ini jangan nempel. Allah tuh. Ini kalau laki-laki. Ya Bu ya, tuh. Jangan dibeginiin Allah. Awas, perhatikan sujud. Allah. Tuh. Ini laki-laki, kalau perempuan masuk lagi ininya. Itu sujudnya perempuan dengan laki-laki beda. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Baca. Rabbig war waj war war wah wa'a wa. Ini khusyuk kita sholat itu bagi kita yang awam cukup bacaannya asal dibaca sudah kategorinya itu khusyuk bagi kita. Beda dengan para sahabat Pak, Bu. Ya Allah, ketika kakinya dipanah oleh orang kafir kemudian tembus di kaki, itu dicabutnya panah itu susah Pak. Tapi apa? Tunggu ketika dia sholat. Ini sudah kelasnya tinggi. Ketika Allahu Akbar itu dicabut panah itu tidak terasa sakit. Barang pula sembayang boro-boro panah suarangan lamuk bekerungun. Tapi maka cukup untuk kedua supaya khusyuk pandangan kita di sejadah. Di sejadah. Walaupun boleh kita sholat menghadap tembok boleh. Lihat cecek lari-lari nggak apa-apa. Tapi menimbulkan rasa kurang khusyuk. Yang bagus adalah lihat. Walaupun kadang-kala ke sejadah juga masih terganggu ya Pak ya. Bukatan gambar sejadah macam-macam kan kah. Wong si sholat terus lah iku masjidnya memolohe macam itulah. Ya Allah, sholat kita seperti itu. Tapi minimalnya ketika bacaan sholatnya kita baca dari iftitah sampai salam, insya Allah golongan kita sholatnya sampun sae. Amin. Apalagi Isra Mi'raj ini tentu oleh-olehnya sholat ya Bu ya. Nah ini. Jadi Isra Mi'raj oleh-olehnya sholat.
Bahkan termasuk pesan Kanjeng Nabi kang terakhir ketika beliau akan wafat, beliau akan meninggal dunia, beliau sampaikan kepada para sahabat, usikum bisolah, usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada ibu bapak semua, jaga sholat, sholat, sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Ini Isra Mi'raj. Menyambut Ramadan durung waktu jam 10 pulau nerang nang berarti Isra Mi'raj 1 jam. Wis betah. Wis jam. Wis sampean ya pegel kula ya pada bae. Dadi kin komitmen reke. Durung. Masih sanggup? Ya wis, komitmen sampai jam pira? Jam 12. Gelem sampean sampai jam 12. Sanggup Pak? Sampean sanggup kula mboten. Wis kenen bae, kula minta waktu 15 menit paling lama. Walaupun masih kurang untuk Ramadan persiapan. Bau Pak nih. Pertama, bongkan peringatan sebenarnya sih Isra Mi'raj dewekan. Engko menjelang Ramadan dewekan. Tadi kowe kebahas semua ini Ramadannya. Rencana saya menyampaikan awal Ramadan atau umpamanya persiapan Ramadan, minimal tuh saya inginnya dialog saja, tanya jawab tentang masalah puasa, koten nggak? Oh, jadi gini, kata Nabi pertama, dalilnya man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Sapane wong kang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan. Sapane wong kang seneng menyambut tekai bulan Ramadan, jare Kanjeng Nabi, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan badan kita disentuh oleh api neraka. Amin. Satu. Tapi yang dimaksud seneng ning kene dudu padu seneng tekai. Sanggup melaksanakan ibadah sebab yang akan mampu melaksanakan ibadah puasa, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, itu hanya orang yang beriman. Ya Pak ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bakal sanggup ibadah puasa hanya orang beriman. Cuman ibu bapak yang kula hormati, ibadah puasa itu ada 2 persoalan. Satu, jare Kanjeng Nabi, sebab lamun kula mengacu kepada definisi puasa, arti puasa ki, kula yakin sampean kabeh wis bisa. Apa sih puasaku? Puasa, what is the meaning saum? Apa puasa? Mahwasya. Apa? Asyam. Ayo, ada yang tahu apa artinya puasa menurut ilmu fikih? Wis supaya beli suwe kula bae kang jawab ya Pak ya. Mergelis wis daripada angel. Sok suwe bagian bisa kenter. Wis kenen jare bahasa Arabe al imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Yang diarani puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, mulai imsak esuka. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tekane waktu maghrib disertai dengan niat. Jadi lamun kula supaya puasa diterima ning Gusti Allah kedah ngertos ilmune apa mawon kang batalaken puasa. Siji, mangan. Durung titik, sampai titik. Makan. Apalagi? Minum. Sebenarnya belum titik ini, Mas. Apa tuh titiknya? Apalagi? Muntah. Murtad. Boleh murtad. Apalagi? Hubungan suami istri bersenggama. Apalagi? Gila. Apalagi? Bagi perempuan yang masih sehat, haid atau menstruasi. Bagi ibu yang hamil melahirkan.
apalagi muntah disengaja, apalagi keluar mani disengaja. Awan-awan di mek bae suwe-suwe cerat metu, itu batal. Tapi kalau mimpi di siang tas duhur turu tuli ngimpi, tangi turu celana teles. Kalau tidak disengaja tidak batal puasanya. Termasuk makan minum itu belum titik. Makan minum yang disengaja. Kalau makannya lupa, sedang berpuasa kelalen Pak. Makan sampai entok sepiring. Peragat mangan entok sepiring. Kelingan, astagfirullahaladzim, ya Allah, kini puasa co, tok sepiring, urusannya bagaimana? Kalau kasusnya tadi disertai dengan lupa alias tidak ingat, maka tidak batal. Baik sepiring maupun setengah piring ataupun sesendok. Minum juga sama, wah lupa ini. Coba buka kulkas, ngambil ada es tuh, masya Allah dicampur karo sampole, kono goblok tole dinum, peragat minum kelingan puasa. Tapi mungkinkah mangan sampai entok sepiring kelalen? Ini pertanyaan. Loh, bener. Mungkinkah nginum sampai entok segelas sampai dadak ngublak kono lu? Toli kelalen. Termasuk punten. Hubungan suami istri lamun kelalen, rezeki. Cuman kasusnya mungkinkah? Oh, boleh jadi mungkin begini. Yang dimaksud kata Nabi itu man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa, fa'akala kemudian makan, au syariba atau minum. Jare Kanjeng Nabi, falyutimma saumahu, teruskan puasamu. Fa innama at'amahu Allahu wasaqah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki. Mungkin begini yang dimaksud hadis ini. Umpama biasanya awal Ramadan, karena yang uripe beli pernah puasaku bakal Ramadan bae konon ka. Jadi kelalen. Esuk sarapan biasa kan sarapan. Akhirnya sarapan, mungkin ketika nembek klep ning cangkem nasi masuk ke dalam mulut kemudian ingat, maka wajib hukumnya nasi yang ada di mulut keluarkan. Tapi ketika umpamanya klep sekali manjing ning weteng, klep kedua kelingan, oh berarti kang manjing ning weteng rezeki, kang ning cangkem buangan. Aja tuh lah ditanggung enak, toli dileg maning ya batal puasanya. Ini, iya hati-hati. Itu jadi ibu kedah paham kang batalin puasa supaya apa? Supaya puasa diterima datang Allah. Sebab yang kedua ada yang batalin puasa, ada yang menghancurkan pahala puasa. Nah ini yang perlu diingat-ingat. Kata Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atshu. Banyak orang yang berpuasa itu hanya sekedar dapat lapar dan hausnya. Pahalanya boten angsal. Kira-kira kula termasuk sampean lamun sing esuk umpamane puasa ngendeng-ngendeng sampai maghrib terus beli dipai pahala ning Gusti Allah, kira-kira rugi mboten? Rugi. Nggih rugi mboten? Nah supaya kira-kira pahalai angsal penuh, puasa yang mboten batal, berarti kudu ngerti wau ning batale puasa dijaga ya Bu ya. Nah kan mau kang batal puasa dijaga. Nah kang pindo apa kang batalna kang rusak ganjaran puasa? Jare Kanjeng Nabi ini ulah dari cangkem kadangkala. Khamsatu asya'a tukhbitu sauma tubtilu thawaba. Ada 5 macam perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Pertama al-kadzib. Orang berpuasa tidak boleh bohong. Bohong tidak membatalkan puasa, Pak. Bohong beli batal puasa. Tapi ganjaran puasa remek, embur remek jejak. Bari sekalian remek jejak bahaya nemen. Satu, al-kadzib. Hati-hati.
bohong sama suami, suami bohong sama istri, bapak bohong sama anak, bohong sama mantu, bisa menghancurkan pahala puasa. Satu, berbohong. Hati-hati. Oh, tad berarti oli bohongnya tas lebaran. Ya tetap sebenarnya sih bloli bohongku. Enggak kemudian saya mengajar, wah berarti selebaran oli tad. Bloli, angger bohong blesak. Al-kadhib. Yang kedua wal ghibah. Apa wal ghibah? Menggibah. Membicarakan kejelekan orang lain. Hati-hati. Laki blesak-blesak kenang istrinya, awas, hati-hati. Menjelekan menantunya, menjelekan tetangga, menggibah, itu bukan membatalkan puasa tapi menghancurkan pahala puasa. Wan namimah yang ketiga, mengadu domba, hati-hati. Mulane singaran cangkem ki bakal lagi puasa dijaga, omongannya dijaga. Wal yaminul ghamusu, sumpah palsu dijaga. Wan nadhar bisahwat yang kelima, melihat dengan syahwat. Hati-hati remaja nih, punten. Remaja putra, remaja putri, kalau ngabuburit jangan di pinggir jalan. Lebih baik masuk ke dalam masjid, tadarrus, kajian tentang Islam istimewa. Bahkan nongkrong ning pinggir jalan, lewat ana wong kang mudele katon kan sampean kang lagi puasa. Lah sih. Itu melihat seperti begitu tuh tidak batalkan puasa sih, tidak, tapi ngeremek kenang ning ganjaran puasa. Hati-hati. Nah kemudian apa? Tad lagi puasa, tad awan-awan nangis. Nangis itu tidak membatalkan puasa, kecuali nangis yang batalin puasa ada. Ketika ibu mengeluarkan atau bapak lagi nangis mengeluarkan air mata. Air mata kan melayu mana bu? Balik kenang kira-kira marjing cangkem. Singgahnya gak banyak mata kelab, tolong cangkem, tolong dileg. Ya kunarnya bisa batal puasanya. Nangisnya kira-kira yang profesional dan proporsional. Aja nangis, anak nyewot di wong tua gara-gara durung di toko kenang baju baru. Wah itu ndak profesional itu. Tapi bersedihlah ketika ya Allah tahun kemarin ngaji hanya saya khatam 2 juz. Kok hanya 2 juz 1 bulan? Punya program kira-kira tahun ini harus lebih baik baca Quran. Tahun kemarin 2 juz, sekarang harus 5 juz. Umpamanya itu berarti lebih baik. Tuh. Jadi hati-hati. Marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi menghanguskan pahala puasa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan tentang bab puasa? Ada? Tidak ada? 15 menit betul. Sampun. Oh sampun pas. 15 menit. Oke. Kan tadi saya ngomong barangkali ada yang mau tanya tentang masalah puasa, boleh. Ya Bu ya. Makanya hati-hati sunnahnya puasa pertama. Ketika sahur Bu ya, itu iya. Lamun sahur di akhir. Jangan makan sahur jam 12 malam atau jam 1 malam. Kira-kira kalau imsaknya jam 4 lebih 30 menit umpamanya, ya sahur jam 4 cukup. Supaya apa? Supaya nunggu waktu subuhnya tidak terlalu lama. Ya Bu ya. Dan jangan lupa ketika ibu sahur minum ketika penutup mau ke masjid umpamanya atau mau ke musola, minumnya air putih yang hangat. Jangan dingin. Kalau air panas atau air hangat ketika kita tutup untuk makan sahur, insya Allah siangnya tidak terlalu haus. Tapi kalau ibu sahurnya minumnya es, ya wes alamat. Nah ini, jadi harus tahu. Kemudian berbuka disunahkan dengan kurma. Kurma ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, yang penting ganjil. Kenapa itu lebih istimewa kurma itu? Karena orang puasa itu biasanya penglihatan mata kurang. Agak kurang. Karena apa? Mungkin karena terlalu banyak melek. Itu untuk mengembalikan penglihatan kita, makanya disunahkan berbukanya makan kurma.
Pripun? Nah, lamun beli dua kurmae luru bae ning masjid biasanya yang sedekah kurmae. Nah, nanti punten Pak DKM biasanya untuk takjil. Oh, iya, kurma. Kang bagus artinya ketika berbuka itu makanan yang tidak dibakar oleh api. Kurma, buah-buahan model jeruk yang itu kan. Oh, kadang-kala kula kan sing awit puasa kesingat awal wis jam 8 wis siap-siap kanggo buka. Tuku kolak mandi 15, mater wonge telu, kolake 15. Wong sih dong wis Allah 15 masyarakat panganan kabeh kuno. Jadi kira-kira ada istilah jangan sampai buka puasa balas dan makan ala kadarnya biar sholat isya dan tarawehnya tenang. Ya Bu ya? Tenang. Aja sampai gara-gara kekenyangan taraweh kangelan. Ini. Iya, saking kekenyangan. Nah, mudah-mudahan info tentang puasa pada malam hari ini dan Isra Mi'raj memberikan sedikit motivasi. Mudah-mudahan kita semua ibadah puasa di tahun sekarang ibadah yang lebih baik, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang terakhir ditutup dengan doa. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa takhrina wa maulana Muhammad. Tabarakallahu kula sahabat Rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi masyidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wan najata minan nar wa lafandal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.